Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu-ibu shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang ke-14 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa menyelesaikan sampai akhir insyaallah. Dan kesempatan kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas dari ibadah-ibadah kita, mendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa dapat meningkatkan nilai-nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang terjadi di masa lalu, wallahu a'lam, kita tidak tahu bagaimana catatan-catatan amal saleh kita itu. Paling tidak kita berharap kepada Allah yang baik supaya diterima menjadi amal saleh, dan yang kemudian tidak baik itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibu-ibu semuanya, kita bertanya, untuk apa kita puasa Ramadan? Meskipun kita berada di pertengahan atau menjelang pertengahan Ramadan, pertanyaan itu masih valid untuk terus kita pertanyakan. Karena banyak orang melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan standar ya, jawaban karena itu perintah Allah. Ada yang menjawab karena itu akan memberikan kesehatan buat tubuh kita. Bahkan tidak jarang membawakan riwayat hadis lemah, sumu tasihhu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Di Jepang itu ada seorang profesor bidang kesehatan bertanya kepada mahasiswanya yang muslim, apa kamu puasa? Iya. Kenapa kamu puasa? Jawabannya standar kayak tadi itu. Ya karena perintah Allah. Ya kenapa? Apa efek dari puasamu itu? Ya kata Nabi, sumu tasihhu, puasalah supaya kamu sehat. Kata profesor ini, saya ini non muslim, tapi kesimpulan dari penelitian saya bahwa untuk seorang supaya sehat, dia butuh dalam 1 tahun puasa sebulan. Dan saya praktekkan, kata dia. Si profesor ini puasa tapi tidak terkait dengan Ramadan dia. Dia puasa dengan keyakinannya bahwa puasa itu dalam setahun sebulan itu akan membuat sehat tubuhnya. Dan dalam sepekan 2 hari. Ini kesimpulan profesor Jepang ini. Ya, dalam seminggu 2 kali. Kata mahasiswa muslimnya, loh kalau yang 2 minggu seminggu 2 kali itu ajaran Nabi kita. Puasa Senin Kemis. Jadi profesor itu menjalankan puasanya tidak terkait dengan keyakinan ibadah kepada Allah, tetapi hanya sebatas dengan kesehatan. Dan alhamdulillah kita sebagai seorang beriman jangan mempunyai niat puasa seperti itu, hanya sebatas sehat, nanti nggak dapat apa-apa. Ya. Namun Allah mengarahkan kita untuk apa kita puasa?
Allah sebutkan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Ibu sekalian, kenapa harus la'allakum tattaqun? Kalau salat, untuk apa kita salat? Allah sebutkan aqimis salata lidzikri. Ya, tegakkan salat untuk mengingatku, kata Allah. Makanya salat dari waktu ke waktu supaya kita ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah, maka mampu untuk meninggalkan perbuatan tercela, perbuatan dosa, fahsya dan mungkar. Karena Allah katakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat akan dapat menghindarkan seorang dari perbuatan keji dan yang mungkar. Nah, sementara kalau puasa Allah sebutkan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. At-taqwa yang kemudian dari kata wiqayah. Wiqayah itu perisai. Ya, kalau orang berperang itu pakai perisai, baju anti peluru, anti panah, ya, pendinding untuk supaya tidak terkena serangan dari luar. Itu namanya perisai. Nabi menyebutkan asyamu junnah yustajannu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai untuk memperisai mendinding seseorang hamba, memperisai seorang hamba dari api neraka. Ya, makanya puasa ini harus digunakan sebagai alat atau senjata untuk memperisai diri kita dari pengaruh syahwat dan dari api neraka. Karena itu barakallahu fikum, pembentuk manusia yang cenderung kepada dosa itu apa itu? Syahwat. Ibu ya. Syahwat inilah yang kemudian menyebabkan kenapa Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi ini. Ya. Padahal aslinya kita ini kan penduduk surga, penduduk jannah. Nabi Adam dan Hawa oleh Allah ditempatkan di jannah. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin fa azallahuma syaitan. Kepada Adam dan Hawa Allah perintahkan untuk sujud, untuk tinggal di dalam surga, untuk menikmati segala yang ada di dalamnya, kecuali satu pohon jangan didekati, nanti kamu akan menjadi orang zalim. Tetapi kemudian keduanya ditergelincirkan oleh setan. Nah, itu mengapa tergelincir? Karena syahwat. Syahwat apa? Syahwat makan. Ya. Subhanallah. Makanya pantas kalau kita disuruh puasa agar kemudian dapat terhindar dari syahwat yang dapat menjerumuskan kita untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena pelanggaran itulah Nabi Adam dan Hawa diusir oleh Allah dari jannah, turunlah ke muka bumi ini dan lahirlah kita-kita semuanya. Ya, qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Kata Allah, turun kalian berdua. Kalau turun berarti dari atas ke bawah. Turun kalian berdua. Dan satu sama lain akan menjadi musuh. Maka barang siapa yang kemudian mengikuti petunjukku, maka orang itu tidak akan sesat di dunia dan celaka di akhirat. Makanya dalam kehidupan manusia senantiasa kita akan menemukan pertikaian, permusuhan, dan itu semua adalah karena pengaruh syahwat dan pengaruh syaitan.
permusuhan antar suami istri, permusuhan antara orang tua dan anak, antar keluarga, antar tetangga, antar kampung, bahkan antar negara. Bahkan sampai terjadi perang dunia pertama dan kedua. Itu semua tidak lain karena apa? Pengaruh syaitan, pengaruh hawa nafsu yang menjadikan kemudian manusia itu celaka. Makanya kalau kita ingin selamat, tidak ada jalan lain kecuali kita harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah melaksanakan ibadah puasa ini. Karena itu barakallahu ibu sekalian, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh orang mukmin laki perempuan kalau diperintahkan oleh Allah terhadap satu masalah dia pilih-pilih. Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih an yaqulu sami'na wa ata'na. Pernyataan sikap orang mukmin laki dan perempuan kalau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengatakan kami mendengar dan kami mentaatinya. Karena itu Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Imam Bukhari menyebutkan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Nabi menyatakan semua umatku bakal masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat heran kalau ada orang yang tidak mau masuk surga itu, enggak mau masuk jannah. Maka kemudian mereka bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Ya, siapa yang mentaatiku maka dialah orang yang akan masuk jannah, masuk surga. Tetapi siapa yang enggan mengikuti ajaranku maka dialah orang yang tidak mau masuk surga itu. Ikhwan barakallahu, ini hal yang penting untuk diingatkan agar senantiasa kita taat kepada Allah dan Rasulnya dalam semua keadaan, termasuk ketika diperintahkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita pun bersegera menjalankannya. Dan Allah sayang sama kita. Di antara tujuan yang disebutkan untuk puasa ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian kembali kepada tempat kita semula, yaitu jannah. Makanya dalam banyak ayat Allah sebutkan bahwa tiket menuju jannah itu apa? Tiket menuju jannah apa Ibu? Takwa. Ya, tiket menuju jannah adalah takwa. Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 133. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kemudian dirinci sifat-sifat orang bertakwa itu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang ketemu dibaca terjemah yang keras, Bu. Barakallahu fikum Ibu sekalian, Allah memerintahkan kepada kita. Kalau perintah hukumnya apa, Bu? Wajib. Perintah yang Allah perintahkan adalah wasari'u, segerakan. Kenapa Allah perintahkan segerakan? Karena manusia cenderung untuk menunda. Makanya dalam hal-hal kebaikan jangan suka menunda. Segerakan. Amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita, segerakan. Ya, karena orang yang suka menunda ujung-ujungnya dia enggak mengerjakan. Makanya Allah ingatkan itu, wasari'u
segerakan. Kita berpacu dengan waktu, tetapi karena pengaruh hawa nafsu orang suka menunda. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita, wa idza faraghta fansab, wa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan, kerjakan kebaikan berikutnya, jangan kosong. Ya, karena Nabi mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia banyak lalai, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, waktu kosong. Ya. Makanya sehat kita itu gunakan untuk ketaatan sebelum datangnya sakit. Dan ketika punya waktu luang, gunakan maksimal untuk ketaatan kepada Allah. Apalagi pada bulan Ramadan ini, Ibu. Jangan ada waktu yang tersia-siakan ya untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi justru harus kita maksimalkan. Wasari'u, segerakan. Ya, karena itu orang yang menyegerakan kebaikan itu tanda orang yang muwaffaq. Tanda orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia menjalankan perintah Allah. Berapa banyak orang yang menunda kebaikan, belum sampai dijalankan dia keburu meninggal dunia. Ya, enggak kesampaian. Sayang sekali. Makanya kalau punya keinginan baik, segerakan. Wasari'u. Barakallahu fikum. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, apabila kamu berada di waktu pagi, jangan menunda untuk waktu sore. Jangan berharap untuk ketemu dengan waktu sore. Makanya pagi itu segerakan semua kebaikan. Kalau sudah waktu sore, jangan menunda untuk nunggu waktu esok. Segerakan, selesaikan. Ya. Barakallahu fikum. Makanya dalam dunia manajemen itu ada namanya clean desk, ya, meja selalu bersih. Kenapa? Setiap ada kerjaan selesaikan, kerjaan selesaikan. Jadi selalu bersih mejanya. Begitulah Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menyegerakan dalam menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada bulan Ramadan yang dikenal dengan bulan ampunan. Nabi menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Itu kalau siang. Kalau malam bagaimana? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan qiyamul lail, tahajud atau tarawih di waktu malam Ramadan, maka Allah dengan dasar iman dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Ya, jadi orang mukmin itu sibuk di waktu siangnya, juga sibuk di waktu malamnya. Nah, dengan demikian yang diharapkan adalah memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa harus memperoleh ampunan? Karena bila orang memperoleh ampunan dari Allah, maka tempatnya adalah di mana, Bu? Di jannah. Yang Allah sebutkan, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Karena Allah telah menyiapkan jannah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang kemudian disiapkan untuk mereka yang bertakwa. Makanya tidak ada jalan menuju surga bagi orang yang tidak bertakwa. Ini adalah merupakan satu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berpuasa, Allah sebutkan la'allakum
tattaqun, supaya kalian masuk jannah itu. Tetapi ibu sekalian, untuk puasa Ramadan akan masuk surga itu dari satu pintu. Masih ada berapa pintu lagi, Bu? Masih ada 7 pintu lagi. Ya. Kalau saja kita bisa masuk jannah itu dari satu pintu, udah alhamdulillah. Luar biasa. Apalagi sampai masuk dari 8 pintu. Tentunya kita berharap bisa masuk dari 8 pintu. Caranya gimana, Ibu? Rasulullah SAW satu hari berbicara di hadapan para sahabat, siapa hari ini yang berpuasa? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian bertanya lagi, siapa hari ini yang sudah mengantar jenazah? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa hari ini yang sudah bersedekah? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Bu, tidak ada satu amalan kecuali Abu Bakar masuk di situ. Makanya Abu Bakar As-Siddiq disebutkan oleh Rasulullah, khairu hadil ummah ba'da nabiha Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kata Rasulullah, sebaik-baik umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu pantas kalau kemudian beliau mendampingi Rasulullah dalam semua keadaan, mulai awal dakwah sampai beliau menjelang wafat itu. Dan kemudian Abu Bakar terpilih menjadi khalifah yang pertama dari kalangan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, barakallahu fikum, kata Nabi, siapa yang dalam hari itu menjalankan 4 amalan ini, yaitu puasa, mengantar jenazah, terus apa, Bu? Menjenguk orang sakit dan bersedekah. Kalau meninggal hari itu, maka dia akan masuk surga dari 8 pintu. Alhamdulillah hari ini kita puasa, Bu ya. Udah ada yang ngantar jenazah belum? Udah ada yang takziah belum? Ya. Subhanallah, Bu. Makanya kalau ada orang yang meninggal, itu segera untuk bertakziah. Ya, Bu ya. Apalagi waktu Ramadan begini nilainya tinggi sekali. Kalau udah ketemu orang yang meninggal, tinggal cari orang sakit. Ya. Sebenarnya ke rumah sakit aja, mau cari orang meninggal, mau cari orang sakit, ada banyak di sana. Ya, Bu. Ya udah, nanti habis pengajian tuh rame-rame ke rumah sakit sana, Bu. Ya, Bu. Yang sakit dikunjungi, yang meninggal ditakziah, Ibu ya, keluarganya, disolatkan, dikuburkan. Tinggal sedekah. Ya, Bu. Makanya kalau ada peluang ibu sedang puasa, jangan lewatkan itu untuk mengurus orang yang meninggal, mengunjungi orang sakit, ditambah dengan sedekah. Karena itu merupakan satu peluang luar biasa untuk supaya kita dihantarkan kepada apa, Bu? Melalui 8 pintu. Luar biasa itu, Ibu. Nah, karenanya Ibu sekalian, wiqayah tadi itu, perisai yang ada di dalam diri kita untuk bisa menghindarkan diri dari syahwat, itu dapat kita tegakkan supaya kita terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Ibu sekalian, suatu kali malaikat Jibril dipanggil sama Allah. Jibril, coba kamu lihat jannah yang aku siapkan untuk hamba-hambaku. Kemudian malaikat Jibril melihat jannah yang disiapkan untuk hamba-hambanya itu. Kemudian ditanya, apa komentarmu? Kata malaikat Jibril, ya Allah, kalau hamba-hambamu tahu jannah itu kayak begini, maka tidak ada seorang pun kecuali akan sibuk beribadah kepadamu. Bu, mengapa orang malas-malasan beribadah? Karena enggak lihat jannah. Ya, Bu. Pada jannah itu udah pasti itu. Tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun.
jannah itu disiapkan untuk kamu karena amalmu. Ya, Bu, makanya jannah sudah ada, neraka pun sudah ada. Tinggal bagaimana kita berjalan menuju jannah dan kemudian menghindari apa, Bu? Api neraka itu. Makanya ibu sekalian, ini yang harus menjadi perhatian kita. Kalau anak-anak ibu nanti pulang ditanya, kamu cita-citamu apa? Kalau dia jawab kepingin jadi dokter, jadi insinyur, itu maknanya kita gagal mendidik anak. Tapi kalau anak kita menjawab bahwa cita-cita saya ingin masuk jannah, itu berarti betul pendidikannya. Ya, Bu. Saya satu kali mengarahkan di satu pesantren anak-anak SMP. Saya tanya, apa cita-cita kalian? Semua ngangkat tangan, mati syahid. Wah, luar biasa itu. Luar biasa itu. Bukan jadi dokter, bukan jadi insinyur, bukan urusan duniawi, enggak. Dia ingin ketemu sama Allah. Luar biasa itu anak-anak itu. Barakallahu, makanya ibu sekalian, yang ada di benak kita itu bagaimana kita meraih jannah. Makanya tinggal jalan menuju ke sana itu apa? Amal saleh, takwa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Supaya saya bisa kerjakan, supaya bisa masuk jannah. Maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Nah, ini harus kita jaga nih. Bagaimana supaya senantiasa salat tepat waktu. Karena itu amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Itulah amalan yang bisa menghantarkan kita ke jannah. Kemudian apa lagi? Nabi menjawab, birrul walidain. Bakti kepada kedua orang tua. Beruntung mereka yang masih punya orang tua, baktilah kepada orang tuamu. Karena itu adalah jalan menuju jannah. Menarik, ketika Erdogan sebagai presiden, ya, berjabat tangan sama ibunya, bahkan dicium kaki ibunya. Kata ibunya, sudahlah Erdogan, kamu jangan nunduk-nundukkan dirimu di hadapan ibumu seperti itu. Kamu sudah jadi presiden, ya, kamu sudah jadi presiden. Kata Erdogan, presiden juga ingin masuk surga, Bu. Ya, presiden juga ingin masuk jannah. Subhanallah, bagus sekali jawabannya. Mau presiden, mau perdana menteri, mau siapapun dia, hormati orang tuamu. Ya, karena itu adalah jalan menuju jannah. Yang ketiga adalah sumai. Guna apa lagi? Rasul jawab, al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Nah, barakallahu, makanya ibu sekalian, jalan-jalan menuju jannah itu yang harus kita tempuh. Ya. Meskipun ketika malaikat Jibril ditanya lagi oleh Allah, kalau komentar kamu hamba-hamba itu kalau tahu jannah seperti itu, mereka bakal senantiasa menjalankan ibadah kepadaku, kata Allah. Coba kamu lihat jalan menuju jannah itu. Ketika malaikat Jibril melihat jalan menuju jannah, komentar malaikat Jibril, ya Allah, kalau begini jalannya kayaknya sedikit yang bakal masuk. Ya, Bu, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu, Ibu. Nabi berharap setengah umatnya lebih akan memasuki jannah, Ibu. Ya, jannah itu setengahnya akan diisi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita, Bu, ya. Kita ini yang penting, Bu, bagaimana berada di situ. Makanya Nabi mengatakan hufatil jannatu bil makarih. Ya, jannah itu dipenuhi jalannya dengan hal-hal yang tidak kita sukai.
Artinya berlawanan dengan syahwat kita, Ibu. Ya, makanya tekan syahwat kita untuk mengikuti jalan menuju jannah. Ya, Bu, termasuk sholat tepat waktu. Enak-enaknya tidur, harus bangun. Laksanakan sholat tepat waktu. Nah, itu kan hal yang tidak disukai oleh syahwat, Bu. Ya. Kemudian ditambah lagi hal lain, Bu. Seluruh amal-amal saleh itu hal yang tidak disukai oleh manusia. Nah, barakallahu fikum Ibu sekalian. Kemudian malaikat Jibril dipanggil lagi oleh Allah. Coba kamu lihat neraka itu. Lihat neraka itu oleh malaikat Jibril. Ditanya, gimana komentarmu? Ya Allah, kalau hamba-Mu tahu neraka kayak begini, maka tidak ada seorang pun yang akan melanggar-Mu, yang akan bermaksiat kepadamu. Ibu sekalian, kemudian malaikat Jibril disuruh melihat oleh Allah. Coba kamu lihat jalannya menuju neraka. Ketika malaikat Jibril lihat jalannya, komentar malaikat Jibril, ya Allah, kalau jalannya begini, kayaknya bakal banyak orang masuk neraka. Ya, maka Nabi menjelaskan, huffatin naru bisyahawat. Ya, neraka itu jalannya adalah orang yang mengikuti syahwat hawa nafsunya. Nah, inilah Ibu sekalian, kenapa kita disuruh puasa? Karena puasa itu adalah cara yang paling efektif untuk mengendalikan syahwat. Ibu, perhatikan, syahwat itu ada 5 isinya. Syahwat ada berapa, Bu? Ada 5 isinya. Syahwat ini bukan dihilangkan, Bu, ya. Bukan dimatikan, tetapi diarahkan. Malaikat diciptakan oleh Allah makhluk dengan akal tanpa syahwat. Binatang itu diciptakan dengan syahwat seluruhnya tanpa akal. Kita manusia diberikan oleh Allah akal tapi juga dikasih syahwat. Maka barang siapa yang menggunakan akalnya untuk mengendalikan syahwatnya, maka dia orang yang sukses. Tetapi sebaliknya, bila kemudian syahwat seseorang mengalahkan akalnya, maka dia lebih rendah dari binatang. Ya, siapa yang akalnya mampu mengalahkan syahwatnya, dia lebih mulia dari malaikat. Dan barang siapa yang kemudian syahwatnya mengalahkan akalnya, dia lebih rendah dari binatang. Berarti apa, Ibu? Bagaimana akal kita mengalahkan syahwat ini? Dan itu jalan yang terbaik adalah dengan puasa. Makanya Allah katakan, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sabar di sini apa, Bu? Puasa dan salat. Ya, minta pertolongan kepada Allah melalui apa, Bu? Puasa dan salat, karena itu akan berat kecuali mereka yang khusyuk. Ya, Bu, ya. Makanya puasa adalah jalan terbaik untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini ada 5 unsur. Yang pertama, nafsu makan. Orang yang makannya tidak terkendali, ngawur, makan haram, itu pasti hawa nafsunya liar. Ya, makanya nafsu makan harus terkendali. Ya, dengan puasa dimaksudkan untuk mengendalikan apa, Bu? Nafsu makan. Yang kedua adalah nafsu minum. Laporan dari dai yang dikirim ke luar pulau Indonesia, dari Pulau Bulan namanya, di perbatasan dengan Singapura, berdekatan dengan Batam. Di sana ada Pulau Bulan, itu dimiliki oleh digunakan oleh Lim Si Leong untuk beternak babi besar-besaran. Tetapi pegawai-pegawainya banyak orang Islam.
Ya, bahkan mereka dibikinkan masjid dari hasil babi. Mereka makan pun dari hasil babi. Naudzubillah min dzalik itu. Ini tanggung jawab kita semua ini untuk menyelamatkan mereka ini, Bu. Ya, berarti akan makannya makan yang haram itu. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ibu sekalian, ini syahwat makan harus betul-betul kita jaga. Jangan makan yang haram. Yang kedua tadi apa? Syahwat apa? Minum. Minum ini kalau tidak terkendali larinya ke rokok, minum-minuman keras, narkoba. Ya Bu ya, itu jenis orang yang terbawa oleh hawa nafsunya. Ya, makanya syahwat minum juga harus terkendali. Jangan sampai minum yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, syahwat seks. Yang ketiga, syahwat seks. Kemarin ada berita di satu kota, anak-anak SD lagi Ramadan begini, duduk berduaan laki perempuan, rangkul-rangkulan. Akhirnya ditangkap sama aparat daerah itu. Ya, ditanya, kamu puasa? Tapi coba itu, anak SD ini. Berapa anak itu? Luar biasa. Karena salah pendidikan. Saya lihat rambutnya juga rambut enggak benar itu anak. Ya. Kayak rambut pang begitu. Makanya ibu sekalian perhatikan anak-anaknya, didik anak-anaknya ya, supaya jangan sampai ada pacaran-pacaran seperti itu. Karena itu akan merusak mereka. Ya, jadi syahwat yang tidak terkendali. Nah, barakallahu, ini syahwat yang ketiga adalah syahwat apa? Seks. Ya. Yang tidak boleh digunakan kecuali melalui pernikahan. Makanya Nabi mengingatkan barang siapa yang sudah waktunya menikah tapi belum mendapat kemudahan untuk menikah, maka hendaknya dia apa? Puasa, karena puasa itu akan menjadi obat baginya. Ya. Nah, ini yang ketiga, syahwat apa? Seks. Dan syahwat seks ini akan sangat tergantung dari suplai makan dan minumannya. Ya. Kalau tidak terkendali, maka seksnya juga tidak akan terkendali. Ya, ini hal yang penting diingatkan. Makanya kita melaksanakan ibadah puasa untuk mengendalikan itu. Kemudian yang keempat, syahwat tidur. Yang keempat, syahwat tidur. Makanya jangan tidur berlebihan. Ya, syahwat tidur. Ibu lihat kanan kiri, kalau masih ada yang tidur, berarti itu syahwatnya gede dia. Ya. Nah, syahwat tidur ini akan juga terpengaruh dengan makanan dan minuman juga. Kalau orang makan minumnya lebih, tidurnya pasti lebih dia. Ya. Makanya pengendaliannya harus menyeluruh. Ya, termasuk mengendalikan apa, Bu? Tidur. Jangan sampai berlebihan. Kalau kita lihat umur kita itu sepertiga habis untuk tidur. Kalau walet tidurnya masih menghasilkan, ilernya walet bisa dijual. Lah iler kita jadi apa itu? Nah, barakallahu, makanya ini yang diingatkan Bu ya, puasa jangan habis untuk tidur aja. Ya, kendalikan tidur secukupnya. Kemudian yang kelima, syahwat ngomong, syahwat bicara. Syahwat bicara. Kalau orang itu makanan, minumnya, seksnya, tidurnya itu enggak terkendali, itu akan terjadi ngomongnya ngabur. Ngomongnya enggak terkendali. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, ngomong yang benar atau diam. Ibu sekalian, dari
kelima komponen syahwat ini yang kalau tidak terkendali maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Perintahnya diabaikan, larangannya dikerjakan. Bahaya sekali. Ya, makanya dengan puasa dimaksudkan untuk mengendalikan 5 syahwat ini. Ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim panjang lebar dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, bahwa pembentuk syahwat ada berapa? 5 ini. Pertanyaannya, mana yang paling berbahaya dari 5 unsur syahwat ini? Mana yang paling bahaya? Satu seks, yang satu bicara, yang lain apa? Mana Bu yang paling apa? Hah? Bu, Rasulullah menyebutkan 2. Rasulullah menyebutkan 2. Man dominali baina syafataihi wa baina fakhidaihi dhamintul jannah. Siapa yang menjamin bagiku bisa menjaga antara 2 bibirnya, yaitu lisannya, dan antara 2 pahanya, yaitu apa Bu? Syahwat seksnya. Kalau itu terkendali, maka kata Nabi, aku jamin dia surga. Domintulahul jannah, aku jamin dia surga. Kenapa Ibu? Ternyata kebanyakan manusia masuk neraka sebabnya 2 ini Ibu. Ya, antara 2 bibirnya dan 2 pahanya itu. Ini yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka kata Rasulullah. Ya. Karena itu Ibu sekalian, kalau kita lihat 2 unsur ini, bicara dan seks ini terbentuk oleh siapa? Oleh apa Ibu? Oleh 3 ini. Makan, minum, tidur. Ini membentuk ini Ibu. Ya. Saya ketemu sama seorang bapak-bapak yang pernah bergerilya melawan Belanda di hutan selama 10 tahun. Tinggal sendirian. Gerilya dia. Saya tanya sama bapak itu, apa yang paling berat di saat itu Pak? Kata dia, kalau urusan makan, apa yang dimakan monyet saya makan. Aman. Kalau untuk menghindari binatang buas, saya bisa tidur di atas pohon. Tapi yang paling berat itu tidak ada yang diajak ngomong. Itu pengakuan bapak ini. Ya. Terus caranya gimana Bapak untuk melampiaskan? Ya saya ngomong aja sama pohon-pohon. Ya. Tapi ibu-ibu nggak usah ngomong sendirian. Mendingan baca Quran aja Bu. Ya. Supaya ngomongnya tersalurkan, ngapain Bu? Baca Quran. Ya. Makanya saya sering tidak mau diundang khutbah Jumat atau khotib Id, karena saya ingin banyak mendengarkan. Terlalu banyak ngomong. Makanya ngurangi ngomong. Ya. Padahal ngomong dakwah itu kan ngomong bagus ya Bu ya. Tapi tetap harus ada kesempatan untuk banyak mendengar. Jangan banyak ngomong. Nah, kita harus berlatih itu Ibu. Nah, kalau kemudian kita dapat menjaga 2 unsur yang menyebabkan banyak orang masuk neraka, insya Allah itu maknanya nilai puasa kita berharga, berhasil. Ya. Inilah 5 pembentuk syahwat Ibu, yang kalau kemudian puasa kita mampu mengendalikan 5 ini, setelah lebaran sampai 11 bulan ke depan kita akan terjaga insyaallah, ya, dari semua pelanggaran syariat. Jadi Ibu kalau perhatikan, semua pelanggaran syariat itu letaknya ada pada 5 unsur pembentuk syahwat ini. Inilah namanya disebut dengan apa? An-nafsul ammarah bisu. An-nafsul ammarah bisu, inilah yang kemudian mendorong orang untuk berbuat keburukan, berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat pelanggaran. Ya, makanya
tutup dari pintu itu Ibu. Dari pintu syahwat ini. Apalagi di Ramadan ini kan setan oleh Allah dibelenggu. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa sufidat maraddatus syayatin. Kalau udah masuk Ramadan, pintu surga dibuka, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Makanya Ibu perhatikan, kalau masih ada orang yang melakukan pelanggaran syariat, ya, melakukan dosa, maka itu adalah unsur an-nafsul ammarah yang ada dalam diri orang itu. Ya Bu, kenapa? Setan sudah dibelenggu, tapi masih juga nggak benar, ngomongnya nggak terkendali, perilakunya nggak benar, maka itu adalah indikasi kuat orang itu mengikuti apa Bu? Syahwatnya. Nah, barakallahu karenanya Ibu sekalian, syahwat inilah yang harus kita kendalikan sehingga kita punya perisai. Nah, perisai itu namanya apa Bu? Takwa. Sekarang bagaimana cara ngukurnya? Kalau perisai kita itu memang berfungsi, kita punya perisai bisa mengendalikan 5 syahwat ini, betul-betul dia berfungsi. Ukurannya apa? Kata Ali bin Abi Thalib ada 4. Ya Bu ya. Untuk mengukur bahwa diri kita sudah punya perisai, maka ukurlah dengan 4 hal. Yang pertama, ada rasa takut kepada Allah. Kalau mau berbuat dosa, ada takut kepada Allah. Ya, al-khaufu minal jalil. Kata Ali bin Abi Thalib, ada apa? Al-khaufu minal jalil, ada rasa takut kepada Allah. Kalau mau ngambil harta orang, dia takut. Kalau mau dia melakukan selingkuh, dia takut. Ya, kalau dia mau mendalimi orang, dia takut. Takut kepada Allah. Itu berarti fungsi takwa itu sudah melekat pada diri orang itu. Ya, ini pertama. Yang kedua, tanda kedua adalah dia dekat dengan Al-Quran. Orang yang perisainya bagus akan ditandai dengan apa Bu? Dia dekat dengan Al-Quran. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Ibu-ibu udah hatam berapa kali ini? Udah 14 hari ini Bu? Hah? Udah hatam berapa kali Bu? Hah? Bu, jangan lupa maksimalkan waktu ibu kita semuanya interaksi dengan Al-Quran, ya, baik membacanya maupun mentadaburinya. Kalau saya hitung orang yang khatam Quran itu butuh 6 jam, maka kita cukup sehari 2 jam, kira-kira 10 juz ya. Setengah jam setelah subuh, setengah jam ba'da zuhur, setengah jam ba'da asar, setengah jam ba'da tarawih sebelum tidur. Ya, insyaallah itu 2 jam bisa dapat berapa Bu? 10 juz kalau bacanya lancar. Yang penting tetap harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa Bu sering-sering menghatamkan Al-Quran. Ya, kalau tadabbur atau mengkaji tafsir cukup 5 sampai 10 ayat setiap hari. Ya, 5 sampai 10 ayat setiap hari untuk bacanya 10 juz sehari. Ya Bu, sisa waktu ini maksimalkan. Apalagi nanti kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan. Ya, jangan ikuti kebanyakan orang. Justru akhir Ramadan sibuk bikin kue, sibuk ke pasar, sibuk belanja. Oh, jangan ikuti pola itu Ibu. Ya, justru akhir Ramadan lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah agar memperoleh malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, itu yang kedua Ibu. Ya, orang yang bertakwa indikasinya adalah
dia dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga, kriteria ketiga, orang bertakwa itu bisa diukur dari dia pandai bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Ya, dia pandai bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Dia punya qanaah. Apa saja yang dia punyai, alhamdulillah. Ya, biar rasanya sedikit, tapi itulah yang the best. Ya Bu, subhanallah. Orang yang bersyukur itu hidupnya pasti nikmat. Kenapa Ibu? Orang yang mencari rezeki belum tentu dia dapat. Karena orang yang mencari rezeki tidak tahu alamat di mana rezeki itu ada, Bu. Tapi rezeki itu tahu alamat kita. Ya Bu, makanya nggak akan pernah meleset. Rezeki itu tahu alamat kita. Makanya rezeki saya nggak akan jatuh ke tangan Ibu, sebagaimana rezeki Ibu nggak jatuh ke tangan saya. Ya Bu ya. Makanya nggak usah risau dengan rezeki. Ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang melata di muka bumi ini tanggung jawab Allah yang memberikan rezekinya. Ya Bu, makanya yang penting usaha, doa. Meskipun berkali-kali gagal, terus jangan putus asa. Kata Nabi, wa may yatawakkal 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqahu kama turzaqut tayr taghdu himasa wa taruh bitana. Orang yang betul-betul takwanya kepada Allah, maka Allah akan berikan dia rezeki seperti rezekinya burung. Berangkat dia lapar, pulang dia kenyang. Bu, burung nggak pernah apa, Bu? Nggak pernah apa? Takut. Satu kali ada seorang ulama melihat seekor burung. Setiap kali dia berada di pohon itu, dia apa Bu? Membuang makanan dari apa? Dari mulutnya. Setiap dilihat oleh ulama ini, dia apa? Buang mulut, makan dari mulutnya. Kemudian dia pergi lagi, kemudian dari atas dia buang mulutnya lagi, buang apa? Makanan gitu. Kemudian heran ulama ini, ngapain nih burung? Kok selalu buang makanan ke bawah? Ya Bu. Kemudian dicek di bawah pohon itu ada apa itu? Rupanya ada ular tua yang sudah nggak bisa apa-apa, cuma ngene. Ya Bu. Jadi oleh Allah dikirim burung untuk ngirim makanannya buat si ular tua ini. Subhanallah. Ya, makanya kita sebagai manusia jangan pernah takut hidup, jangan risau dengan rezeki, karena itu jaminan dari Allah. Jelas Bu? Makanya ibu sekalian, orang bahagia itu enggak diukur dengan banyak duit. Ya Bu. Jangan Ibu anggap orang kalau rumahnya mewah, mobilnya apa nih, wah, ya Bu, kelihatan kaya raya, terus dia bahagia, enggak. Karena itu bukan ukuran bahagia. Ya Bu ya. Ukuran bahagia di mana Bu? Di sini nih Bu. Ya Bu. Di mana Bu? Di kalbu ini, bukan di luar diri kita. Bukan di kantong. Ya Bu ya. Makanya kita semuanya berhak untuk bahagia. Tapi kalau tahu arti bahagia itu di mana Bu? Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di mana Bu? Di dada sini Bu. Ya, makanya takwa ini yang harus kita raih supaya bahagia. Yang ketiga tadi apa? Bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu kriteria ketiga Ibu. Makanya jangan rasa kurang aja. Ya, lihat suaminya, ya Allah suamiku kayak begini, lihat suaminya orang cakep amat. Nggak usah begitu.
syukuri yang ada. Ya Bu, lihat anak-anaknya, ya Allah anak-anakku kok nggak pinter-pinter, kalau anaknya itu pinter-pinter, nggak usah begitu. Ya Bu, syukuri yang sudah ada. Alhamdulillah masih dikaruniai anak. Daripada sebagian orang yang nggak punya anak, ya Bu ya, dia apa? Dia akan apa? Sedih. Kapan punya anak? Nah, punya anak disia-siakan gimana itu? Makanya ibu sekalian, jadilah orang yang bertakwa. Yang ketiga apa Bu? Bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian yang keempat, tanda orang bertakwa itu bersiap-siap untuk meninggalkan dunia. Bersiap-siap untuk menyambut kematian. Ya Bu, siap-siap mati. Ibu kalau tahu nanti malam mati ngapain sekarang? Ya Bu, ibadah terus ya Bu ya. Nah seperti itulah harusnya kita punya semangat untuk beribadah. Ya, bila orang itu punya rasa takwa, maka dia akan senantiasa semangat beribadahnya karena dia sadar sewaktu-waktu akan mati dan untuk itu butuh persiapan. Ibu sekalian, sekarang ini banyak orang majnun. Tahu majnun Ibu? Dia kontrak rumah, tapi rumahnya dibagusin luar biasa. Dirombak, dirawat, dibikin bagus. Sementara dia punya rumah nggak diurus. Dia punya rumah beneran tuh. Rumahnya yang sebenarnya dia nggak diurus, tapi rumah kontrakannya dibagusin, rapiin. Padahal bakal ditinggal, dikembalikan sama yang punya. Iya Bu, orang seperti ini waras nggak? Bu, rumah kontrakannya dibagusin, rumah sendirinya reot. Waras nggak itu? Nggak waras, majnun. Itu sama dengan kita kalau menganggap dunia tempat tinggal kita ini tempat abadi. Kita ngontrak di sini Bu. Di dunia ini kita ngapain Bu? Kontrak rumah. Ngapain kontrakan dibikin bagus-bagus banget? Toh nanti dikembalikan, secukupnya saja. Nanti di sono itulah yang harus kita bangun terus tuh. Apa Bu? Tempat kita di mana? Di akhirat. Rumah kita di akhirat itu yang harus kita bangun untuk nanti kita kembali ke sana menikmati bangunan yang telah kita bangun itu. Jelas Bu? Makanya jangan ikuti pola orang-orang yang sinting itu. Ya, menganggap dunia itu segala-galanya. Ya, padahal dunia ini adalah tempat sementara. Seperti rumah kontrakan. Habis akan ditinggal, kembalikan lagi. Ya Bu ya. Nah, barakallahu, makanya orang bertakwa sadar betul bahwa kita di dunia ini sesaat dan akan kembali ke akhirat. Maka itu bangunlah akhiratmu. Karenanya Allah mengingatkan wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, akhiratmu lebih utama daripada dunia ini. Ya, makanya ibu sekalian, orientasi kita bangun akhirat. Sementara dunia secukupnya saja. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhiratmu, tapi jangan lupa duniamu. Jadi nomor satu apa Bu? Akhirat. Nah, ini yang harus kita selalu pertanyakan. Apa bangunan akhirat yang sudah kita bangun? Jelas Bu? Nah, barakallahu, makanya lanjutan ayat itu uiddat lil muttaqin, pantas kalau surga itu, jannah itu disiapkan untuk orang bertakwa karena memang mereka punya perisai di dunia dari pengaruh syahwat dan amal mereka terbukti adalah amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebutkan lanjutan ayat itu bahwa ciri khas orang bertakwa itu apa Ibu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, ciri orang bertakwa itu kata Allah
suka berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Ibu sekalian, di saat Ramadan seperti ini justru Nabi Muhammad SAW ditemukan oleh para sahabat itu infaknya itu berlebih sampai seperti angin yang berhembus. Ya, makanya ibu sekalian jangan lupa banyak infak pada bulan Ramadan ini. Ya, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan senyuman sesama muslimah ya Bu ya. Ya, bisa dengan membantu orang lain. Ya, makanya dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kaya maupun miskin, dalam keadaan apa Bu? Senang maupun susah. Ya, makanya sukalah berinfak. Ini adalah ciri orang yang bertakwa. Allah sebutkan dia amalnya itu suka berinfak. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, mereka mampu menahan emosi, menahan marah. Makanya orang puasa oleh Rasulullah diajarkan untuk menahan marah. Kalau ada orang yang ngajak kamu berantem, orang yang mencaci maki kamu, orang yang kemudian ngajak ribut kamu, jangan diladenin. Katakan aku puasa. Ya Bu. Orang yang puasa tapi suka marah-marah itu akan mengganggu nilai puasanya. Ya. Ya, itu Nabi mengajarkan agar apa Bu? Tahan emosimu. Makanya Ramadan ini jangan ada keributan di rumah kita. Jangan ada marah-marahan. Ya Bu. Kecuali kalau ada pelanggaran syariat. Kalau ada pelanggaran syariat baru boleh marah. Tapi kalau tidak ada pelanggaran syariat, tahan. Nah, emosimu tahan. Karena itu juga termasuk yang paling sehat buat fisik kita Ibu. Orang yang marah-marah itu mudah kena stroke, mudah kena apa Bu? Apa Bu? Penyakit. Ya. Makanya tahan emosi. Meskipun kadang-kadang ada pemicu kita bisa bikin marah. Tapi kita sedang puasa, latihan untuk apa Bu? Tahan emosi. Ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, Allah katakan wal afina 'anin nas, mudah memaafkan orang. Dan ini tidak gampang. Ya, orang yang ngutang sama kita, waktu ngutang ngerengek-ngerengek. Ya Bu. Waktu bayar dipong melulu ya Bu ya. Ya, janjinya meleset melulu. Nah, kalau Ibu maafin. Oh, itu cakep sekali. Jadi nilai amal soleh. Orang yang suka ngomongin kita, jelek-jelekkan kita maafin. Subhanallah. Ketika Syekh Islam Taimiyah rahimahullah diberitahu ada seorang yang suka mengganggu dia, suka memojokkan dia, bahkan menyebabkan dia masuk penjara, memfitnah dia sampai masuk penjara. Itu meninggal dunia. Muridnya Ibnu Qayyim memberitahu dengan rasa senang dan sujud syukur. Ya, karena orang yang memfitnah gurunya ini meninggal dunia. Kata gurunya, kata Ibnu Taimiyah, jangan kamu lakukan seperti itu. Mari kita datangi keluarganya. Aku sudah memaafkan dia sebelum dia meninggal. Ya Bu, dia maafkan. Padahal dia penyebab masuknya penjara Ibu. Ya, Ibnu Taimiyah masuk penjara gara-gara orang itu. Dia datangin keluarganya. Ya, ketemu sama anak-anaknya, kaget anak-anaknya itu. Dikira Ibnu Taimiyah mau membalas dendam pada saat ayahnya sudah meninggal. Tapi mereka salah sangka. Kata Ibnu Taimiyah, aku ikut berbelasungkawa atas kematian ayahmu. Semoga Allah ampunkan dia, semoga Allah berikan dia husnul khatimah, semoga Allah masukkan ke dalam surga. Dan sejak sekarang jadikan aku sebagai pengganti ayah kalian. Ya, kalau kalian butuh apa-apa, sampaikan kepada aku. Aku adalah pengganti ayah kalian. Padahal ini apa Bu? Musuhnya. Subhanallah. Dadanya itu lapang sekali. Kita bagaimana punya dada seperti itu Bu ya? Nah, ini latihan.
Yang kecil-kecil maafin. Ya Bu. Dan itu tidak hilang. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahil. Ambil permaafan, maafin. Orang itu suka harusnya memaafkan. Tapi banyak orang justru terjadi yang terjadi apa Bu? Banyak dendam dia, marah, dendam. Ya, naudzubillah min dzalik. Kita jangan punya kalbu yang seperti itu. Biar hati ini bersih, Bu. Ya. Mudah memaafkan. Meskipun disakiti. Ya, meskipun didalimi, maafkan. Ya, subhanallah, itu nilai orang yang bertakwa yang Allah sebutkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada hamba-hamba yang senantiasa berbuat apa Bu? Ihsan. Nah, inilah ibu sekalian, berarti kita menangkap bahwa betul Allah mengajarkan kita berpuasa Ramadan agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa, punya perisai, bisa menundukkan hawa nafsu sehingga bisa terhindar dari api neraka, masuk ke dalam jannah. Berarti memang puasa adalah jalan menuju jannah. Terakhir ibu sekalian, di dalam surat Az-Zumar ayat 73 Allah menyebutkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qala alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin wa taral malaikata hafina min haul arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Coba dibaca Bu, 73 surat Az-Zumar sampai terakhir. Barakallahu fikum ibu sekalian, di situ Allah menjelaskan bahwa ketakwaan itu adalah menjadi tiket para calon-calon penghuni jannah itu. Mereka berombong-rombongan, ya, dihantar oleh malaikat untuk masuk ke dalam jannah, dan jannahnya terbuka. Mereka lah orang bertakwa itu. Ketika mereka masuk ke dalam jannah itu, kemudian malaikat memberikan salam kepada mereka, salamun alaikum. Makanya ibu sekalian, kenapa kok masuk jannahnya rombongan-rombongan ibu, enggak sendiri-sendiri? Padahal Allah katakan, in kullun illa atrahmani abda. Setiap orang akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Iya, untuk perhitungan. Ya Bu ya. Tapi masuk surganya rame-rame. Subhanallah. Makanya ibu-ibu kalau nanti pada masuk jannah, pada masuk surga, ada di antara sini yang enggak ada, cari Ibu. Ya, cari Ibu. Minta sama Allah untuk apa? Dimasukkan ke dalam jannah yang enggak ada ini. Ya Bu ya. Makanya inilah pentingnya persaudaraan. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Untuk apa Bu? Saling menyelamatkan. Ya, saling mendoakan. Ya Bu, saling apa Bu? Menguatkan satu sama lain. Subhanallah, kita akan masuk jannah rame-rame Bu. Itu ayatnya. Malaikat mengatakan salamun alaikum. Selamat buat kalian. Makanya calon penduduk jannah di dunia itu senantiasa suka memberi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, ibu sekalian, maka Nabi mengatakan salim ala man ta'rif wa man la ta'rif. Berikan salam kepada orang yang kenal maupun yang tidak kenal. Ya, kecuali orang non muslim. Tidak boleh kita memulai salam. La tabda'u ahlal kitab bis salam wa idza bada'ukum faqulu wa alaikum. Kita orang muslim tidak boleh memberikan salam pertama kepada non muslim. Ya Bu ya. Tapi kalau mereka memberikan salam kepada kita, cukup jawabnya waalaikum. Jawab Bu ya Bu? Waalaikum. Ya. Nah, karena itu barakallahu fikum, ini yang kemudian perlu untuk kita ingat. Jangan lupa masuk rumah assalamualaikum, ketemu saudara assalamualaikum. Jangan Bu apa namanya? Manggil namanya atau selamat pagi, selamat sore, apalah itu namanya. Bu, makanya biasakan apa? Salam. Nabi mengatakan afsyus salam.
Pertama kali Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang penduduk Madinah semua keluar untuk ingin tahu kayak apa Rasulullah. Di antaranya ada seorang tokoh Yahudi, Abdullah bin Salam. Dia lihat begitu, lihat Rasulullah, langsung dia komentar, hadza wajhun laysa bikadzdzab. Ini muka bukan muka pendusta. Kemudian Nabi mengucapkan, ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa qumu wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasulullah, wahai manusia, sebarkan salam. Doa. Salam itu doa. Sebarkan salam. Salam kedamaian. Berikan makan sama orang, kasih makan orang. Bangun silaturahmimu. Dan bangunlah di saat malam, orang lain sedang pada tidur. Kalian akan masuk surga dengan selamat, dengan aman. Itu konsep yang Rasulullah sampaikan kepada umat pada saat itu. Dan atas dasar ini Abdullah bin Salam masuk Islam, Ibu. Ya, dengan ucapan Nabi ini, Abdullah bin Salam ini, ulama Yahudi ini akhirnya masuk Islam. Ya, makanya ibu-ibu ajarkan anak-anak itu masuk rumah pakai salam. Saya kalau anak saya masuk rumah enggak pakai salam, saya usir dia. Keluar kamu. Ya, masuk pakai salam, kayak kucing saja. Kucing masuk rumah enggak pakai salam. Kalau kita umat Islam harus pakai salam. Doain yang di rumah itu. Biasakan begitu. Ya. Nah, karena itu barakallahu para malaikat pertama kali akan memberikan salam kepada apa Bu? Penghuni jannah itu. Kemudian dia katakan, "Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Memang kalian orang-orang baik. Tibtum. Ada 3 di sini, Bu. Ya, kalian orang baik. Tibtum. Tibtum ini kalian orang baik itu baik di apanya, Bu? Pertama, baik kalbunya. Ya, Bu ya. Baik apa, Bu? Baik kalbunya. Tidak ada dengki, tidak ada apa? Dendam, kalbunya bersih. Nah, itu calon penghuni jannah itu, Ibu. Ya, tibtum, kalian orang baik. Baik kalbunya. Tidak ada syirik, tidak ada niat buruk, tidak ada yang hal-hal negatif. Semuanya bagus dalam kalbunya. Yang kedua, bagus ucapannya. Tibtum fi aqwalikum. Tibtum, kamu bagus ucapanmu. Ya, Bu. Yang ketiga, tibtum fi a'malikum. Kamu bagus perbuatanmu. Ya. 3 amalan inilah yang akan mendasari mengapa orang bertakwa itu dipuji oleh malaikat menjadi orang-orang baik. Itu pun di dunia begitu. Kita lihat orang-orang bertakwa itu. Bagus kalbunya, bagus ucapannya, bagus perbuatannya. Ya. Nah, dengan demikian memang pantas kata para malaikat, kalian orang baik, silakan menempati di dalam jannah itu, kekal abadi di dalamnya. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan puasa Ramadan kita bisa menghantarkan kita untuk sampai kepada perjalanan terakhir di mana, Bu? Masuk jannah. Ya, Bu, masuk jannah. Dan jangan lupa, sehebat apapun amal kita tidak akan mampu untuk menembus jannah kecuali dengan rahmat Allah SWT. Ya, Bu ya. Makanya jangan lupa untuk meminta rahmat Allah, ya, Bu ya, dalam doa-doa kita agar apa yang sudah kita kerjakan ini menghantarkan kita menuju jannah. Ya, barakallahu. Makanya kalau sampai puasa kita yang kali ini mencapai la'allakum tattaqun, maknanya akan menghantarkan kita kemana, Bu? Ke jannah. Ya, dan inilah yang kita harapkan sampai akhir hayat kita, sampai akhir Ramadan yang kita akan lalui. Mudah-mudahan itu akan terus kita jalankan dengan sungguh-sungguh, memaksimalkan waktu yang ada dalam ibadah kepada Allah sampai mencapai la'allakum tattaqun, kita masuk ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Wassallallahu Muhammad. Ibu sekalian, di sini ada hadiah bagi yang bisa menjawab. Ya, panitia telah menyiapkan hadiah untuk yang bisa menjawab. Hadiahnya cakep sekali nih. Kayaknya coklat ini, Bu. Coklat atau buku, Bu ya?
Dikasih yang gede dulu nih. Pertanyaannya, untuk orang yang sholat, tujuannya apa dia? Orang sholat itu tujuannya apa? Mengapa orang itu sholat? Tujuannya apa? Tanda tangan dulu, tangan dulu. Ya Bu. Mengingat Allah. Dalilnya? Ayatnya? Aqimis sholata lidzikri. Ya Bu, ini Bu. Buat Ibu. Ya. Ya Bu, ini apa namanya, hadiah Ramadan. Hadiah Ramadan, Allah barik fiik. Kemudian, oh ya, masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, Bu, puasa itu adalah junnah, perisai dari dua hal. Siapa bisa jawab? Perisai dari dua hal, ya Bu? Api neraka. Barakallahu fiik. Ini Bu, hadiah buat Ibu. Ya, barakallahu fiik. Ibu sekalian, tiket menuju jannah hanya ada satu, Ibu. Apa itu tiketnya, Bu? Ya Bu, sini Bu. Ini baru pendahuluan tiket nih Bu. Barakallahu fiik. Insyaallah dapat tiket yang sebenarnya Bu. Oke, barakallahu fiikum Ibu sekalian. Ada 3 tanda yang Allah sebutkan bagi orang bertakwa. Siapa bisa jawab? Ya Bu? Itu siapa? Ya udah, itu Ibu buat jawaban Ibu untuk malaikat Ibu. Ya, Ibu jawabnya untuk malaikat. Malaikat memuji dengan 3 hal. Ya, oke. Kemudian Allah menyebutkan amalan orang bertakwa ada 3. Ya Bu. Nah ini Bu, barakallahu fiik. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ternyata untuk mencapai derajat takwa itu harus ada apa Bu? 4 undakan, 4 tahapan. Ya, sebutkan 2 saja dulu. Tahapan tanda kriteria orang bertakwa itu ada 4. Ya Bu. Ibu yang tadi, ya. Nah. Takut kepada Allah dengan Al-Quran ini Bu. Ya, tambah lama tambah kecil ini Bu. Pertanyaannya tambah berat Bu ya. Oke, itu jawaban untuk kriteria takwa yang 2. 2 lagi siapa jawab? Ya Bu. Apa? Pandai bersyukur. Ya Bu, barakallahu fikum. Masih ada lagi nih Bu. Ya. Jadi pandai bersyukur dan apa? Takut mati. Oke, Ibu sekalian, untuk anjuran Nabi menghatamkan Al-Quran itu berapa hari sekali? Siapa yang jawab nih? Iya Bu? Hah? Ya nih Bu. Tapi jangan cuma jawab, nanti dipraktekin. Ya. Barakallahu fiik. Ya, Imam Syafi'i kalau masuk Ramadan beliau khatamkan Al-Quran berapa kali Bu? Ya. Sehari 2 kali ini Bu. Ya, Imam Syafi'i kalau masuk Ramadan beliau khatamkan sehari 2 kali. Masya Allah. Hah? Oh pengurus, nggak apa-apa, kasihan. Ini Bu. Ini Bu. Ramadan Karim. Ramadan Karim ya. Ramadan ini
Ya, karim, mulia, dermawan insyaallah. Sila Bu. Dia enggak ngerepek tadi kan? Jawabannya enggak ngerepek. Iya, Bu. Oke. Barakallahu fikum Ibu sekalian. Bu, mengapa penduduk jannah itu kok masuk surganya rombongan-rombongan? Mengapa Ibu? Nah, kok nggak ada yang jawab? Bu, ini terakhir nih. Mudah-mudahan ini paling berharga nih. Bu, mengapa penduduk jannah itu kok masuk surganya kok rombongan-rombongan, nggak sendiri-sendiri? Ya Bu. Bu. Ayo. Repot ya? Oke, dirubah pertanyaannya kalau repot, nah? Hah? Oke, saya rubah pertanyaannya. Yang gampang-gampang aja Bu ya. Bu, boleh enggak ketika ibu-ibu ketemu sama orang non-muslim memberikan salam? Kalau dia ngasih salam jawabannya apa? Ya jangan jawab dulu. Ulangi lagi pertanyaannya. Ya, barakallahu Ibu sekalian. Ibu-ibu ingin masuk surga sama keluarganya enggak? Iya. Caranya gimana? Ibu-ibu, iya Bu. Ya udah, ini buat Ibu. Makanya doain terus itu keluarganya Bu. Ketemu salam. Biar masuk surga semua Ibu. Ya. Oke. Akramakillah. Alhamdulillah pas setengah 12. Waktunya sudah mendekati zuhur. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad. Selamat menaikkan ibadah puasa dari sisa yang ada. Semoga menjadi orang bertakwa, menjadi penghuni jannah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.